Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Devi Anissa Hamidi dengan NIM 2421014. Di sini saya akan menjelaskan database yang saya buat untuk sistem reservasi hotel. Saya akan menjelaskan mulai dari pembuatan databasenya, tabel-tabelnya, fungsi setiap tabel, dan relasi antar tabel sampai cara menampilkan datanya. Yang pertama, saya buka aplikasi MySQL menggunakan exam pp dengan perintah MySQL minha localhost min urut. Setelah masuk, saya buat database baru bernama DB reservasi UAS dengan NIM saya yaitu 2421014. Database ini saya buat agar semua data untuk kebutuhan sistemnya itu disimpan dalam suatu wadah dan tidak tercampur dengan database yang lain. Lalu saya gunakan database tersebut dengan menggunakan format use db reservasi uas 2421014. Jangan lupa titik koma. Dan setelah itu saya mau buat tabelnya. Yang pertama saya buat tabel tamu. Tabel yang pertama fungsinya ini adalah untuk menyimpan data tamu hotel seperti nama, alamat, dan nomor handphone. Struktur tabelnya itu ada ID tamu, ini sebagai primary key, nama tamu, alamat tamu, dan nomor handphone. Saya menggunakan tipe char untuk ID tamu karena ID tamu adalah kode tetap seperti 001 atau 003, bukan angka yang dihitung. Nama dan alamat memakai varchar karena panjangnya bisa berbeda-beda. Nomor HP juga varchar karena nomor HP tidak cocok jika disimpan sebagai angka. Selanjutnya saya buat tabel kedua yaitu tabel kamar. Kita isi dulu. Jadi fungsinya itu untuk menyimpan daftar kamar hotel. File yang saya buat itu ada meliputi ID kamarnya, tipe kamar, harga, dan status kamar. ID kamar itu saya buat char karena biasanya nomor kamar adalah kode seperti 101 atau 103. Tipe kamar pakai varchar karena berupa teks. Harga memakai tipe integer karena akan dipakai dalam perhitungan nantinya. Selanjutnya itu status kamar saya memakai varchar karena berisi kata seperti kosong atau terisi. Selanjutnya saya mau buat tabel ketiga dengan isi create table. Saya mau isi dulu. Tabel ketiga ini adalah resepsionis, berisi data petugas yang melayani tamu. Isi tabelnya itu terdiri dari ID resepsionis, nama resepsionis, alamat resepsionis, nomor handphone, tanggal lahir, umur, dan juga jenis kelamin. ID resepsionis ini juga pakai char karena dia berupa kode. Tanggal lahir itu pakai tipe date supaya bisa diproses sebagai tanggal bukan teks. Jenis kelamin dan alamat pakai varchar. Selanjutnya itu saya buat tabel baru lagi, tabel yang terakhir yaitu tabel pembayaran. Oke, ini udah langsung saya percepat karena menghemat waktu. Jadi tabel yang terakhir ini tabelnya berfungsi sebagai tabel transaksi yang mencatat kayak pembayaran oleh tamu, jenis kamar yang dipesan, dan petugas yang melayani. Di tabel ini saya gunain 3 foreign key yaitu ID tamu itu mengarah ke tabel tamu. Selanjutnya ada ID kamar mengarah ke tabel kamar,
dan ID resepsionis yang mengarah ke tabel resepsionis. Kenapa saya pakai Foraging Key? Karena transaksi pembayaran itu pasti melibatkan tamu, petugas, dan kamar tertentu. Foraging Key ini juga menjamin bahwa data transaksi pasti valid dan sesuai dengan data di dalam tabel. Di dalam tabel lain maksudnya. Di ID kamar saya tambahkan on update kas KD. Tujuannya itu karena apabila ID kamar diperbarui, data transaksi otomatis ikut berubah supaya tidak ada data yang rusak. Selanjutnya saya mau isi datanya dulu. Ini mungkin saya akan percepat karena menghemat waktu. Ini saya udah ngisi datanya. Selanjutnya biasanya saya tuh select bintang from tamu untuk melihat apakah sudah ada tampilannya atau belum, kemudian di enter. Nih, ini sudah kelihatan. Selanjutnya isi lagi data-datanya ke dalam table, sama seperti tadi formatnya, cuman tinggal dirubah saja. Ini mungkin juga saya akan percepat karena menghemat waktu ya. Selanjutnya sama aja semuanya, saya akan buat dulu sampai tabel pembayaran. Selanjutnya saya ketik select titik ini mungkin prosesnya agak sedikit lama, jadi saya akan skip aja. Jadi saya itu melakukan join untuk menggabungkan data dari beberapa tabel. Join ini penting karena pembayaran hanya menyimpan ID, bukan nama tamu atau tipe kamar. Jadi untuk membuat laporan transaksi lengkap, saya lakukan join antara tabel pembayaran, tabel tamu, tabel kamar, dan tabel resepsionis. Dengan join saya bisa menampilkan satu baris data yang berisi kayak nama tamu, nama resepsionis, jenis kamar, harga kamar, kemudian jumlah pesan, uang tips, dan total pembayaran, sehingga laporannya itu menjadi lebih mudah dibaca. Selanjutnya kita akan menghitung total harga dan total pembayaran. Yang pertama ketik select. Ini formatnya hampir sama seperti yang tadi, tapi ada ditambah kayak rumus buat totalnya, total harga dan total pembayaran. Saya akan ketik dulu, mungkin akan saya percepat dan saya akan jelaskan kemudian. Nah, di query ini tuh saya menambahkan kolom perhitungan, kayak di total harga itu saya buat sama dengannya harga kamar dikali dengan jumlah pesan. Selanjutnya di total pembayaran itu saya buat konteksnya kayak sama dengan total harga ditambah uang tips. Jadi perhitungan ini dibuat langsung di SQL agar sistemnya itu bisa otomatis menghitung biayanya tanpa harus menggunakan kalkulator manual ya. Oke, selanjutnya saya akan buat where di akhir. Formatnya agak sama yang terakhir tadi, untuk menampilkan satu data saja. Where itu untuk menemukan datanya ya, karena di tugasnya hanya meminta menampilkan satu data, maka saya akan menampilkan data yang ini aja, yang 112. Oke. Kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat ya, hanya menampilkan satu data saja dan selesai. Demikian penjelasan mengenai database reservasi hotel yang saya buat, mulai dari pembuatan databasenya, pembuatan tabel lengkapnya, dan fungsi dan juga alasannya, penggunaan Foraging Key, insert data, join, dan table, hingga perhitungan total pembayarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.